Salam anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali bersama saya Ibu Acuy. Kita akan mempelajari mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 9 semester ganjil. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ibu akan pimpin kita di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa kami yang baik, kembali kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Sebentar kami akan memulai pembelajaran ini bersama dengan anak-anak kami kelas 9. Berkati kami semua Tuhan, sehingga apapun yang kami pelajari pada saat ini boleh kami mengerti, boleh kami pahami, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan kembali memulai materi kita dengan judul Gereja yang Bergumul di Dunia. Adapun kompetensi dasar 3.2 menganalisis karya Allah melalui perubahan-perubahan baru yang dihadirkan gereja di tengah-tengah dunia. 4.2 membuat refleksi mengenai karya Allah melalui perubahan-perubahan yang dihadirkan gereja di tengah-tengah dunia. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian kerajaan surga berdasarkan penjelasan Injil Matius pasal 7 ayat 21. Yang kedua, peserta didik dapat menguraikan karya-karya Allah berkaitan dengan pergumulan gereja di tengah-tengah dunia. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri warga kerajaan surga berdasarkan Injil Matius pasal 5 ayat 3 sampai dengan ayat 21. Kita masuk ke dalam materi A, kerajaan surga dalam pemberitaan Yesus. Kerajaan surga yang sering pula disebut sebagai kerajaan Allah adalah inti pemberitaan Tuhan Yesus dalam pelayanannya di muka bumi. Apakah arti kerajaan surga atau kerajaan Allah itu sebenarnya? Graham Goldsworthy, seorang teolog Australia, mendefinisikan kerajaan surga itu sebagai umat Allah yang ada di tempat Allah dan dipimpin oleh pemerintahan Allah. Dengan kata lain, kerajaan surga itu bukan suatu tempat yang ada di surga, bukan pula suatu wilayah tertentu di muka bumi, melainkan suatu keadaan ketika sekelompok orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan bertindak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Mari kita membaca Matius pasal 7 ayat 21. Berbunyi demikian, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. B. Ciri-ciri kehidupan warga kerajaan surga. Bagaimanakah ciri-ciri kehidupan seorang warga kerajaan surga? Apakah berbuat baik saja lantas bisa menjadi warga kerajaan surga? Yesus menyebutkan ciri-ciri kehidupan warga kerajaan surga itu dalam Matius pasal 5 ayat 3 sampai dengan ayat 12. Mari kita membaca ayat Alkitab ini. Kita mulai dari ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ayat yang ke-12, bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kita menemukan bahwa bagaimana nilai-nilai kerajaan surga itu berlawanan dengan nilai-nilai yang ditawarkan oleh dunia. Dalam kehidupan sehari-hari
yang jagoanlah yang menang. Yang memiliki bumi adalah mereka yang dapat menyogok penguasa. Seringkali rakyat kecil akhirnya hanya dapat pasrah, menyerah terhadap keadaan, tetapi yang benarnya, yaitu yang berbahagia adalah orang yang berduka cita. Yang memiliki bumi adalah yang lemah lembut, yang akan dipuaskan adalah orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran. C. Mordekai Panunu berani bertahan dengan keyakinannya. Mordekai Panunu lahir di Maroko pada tahun 1954. Dia adalah seorang mantan teknisi nuklir Israel. Ia menentang program pengembangan senjata nuklir Israel negaranya. Kemudian ia membocorkan rencana-rencana program senjata nuklir Israel kepada pers Inggris pada tahun 1986. Panunu dijebak oleh seorang agen Mossad, Badan Intelijen Inggris, Intelijen Israel, dan ditangkap di Italia. Ia dibawa ke Israel lalu dijatuhi hukuman dalam sebuah pengadilan tertutup. Panunu dipenjarakan selama 18 tahun di penjara, termasuk 11 tahun di sel terisolasi sendirian. Pada tahun 2004, Panunu dibebaskan. Panunu adalah seorang Kristen. Apa yang menarik dari kehidupan Mordekai Panunu? Ia seorang warga negara Israel yang beragama Kristen dan ia yakin bahwa senjata nuklir yang dikembangkan oleh Israel hanya akan membahayakan negara itu, bukan melindunginya. Dalam keputusannya untuk melawan pemerintah Israel, Panunu menunjukkan bagaimana kata-kata Tuhan Yesus yang ia wujudkan di dalam hidupnya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Matius pasal 5 ayat 6 sampai dengan ayat 10. Dengan nilai-nilai kerajaan surga yang dipegangnya, Panunu menjadi orang asing di negaranya sendiri. D. Hidup sebagai orang asing. Dalam Filipi pasal 3 ayat 20 dikatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Sebagai warga kerajaan surga, kita hidup sebagai orang asing di muka bumi ini. DRTB Simatupang, seorang teolog awam Indonesia, sekaligus sebagai ketua Dewan-Dewan Gereja Sedunia, mencetuskan gagasannya tentang bagaimana orang Kristen seharusnya hidup di dunia dengan kewarganegaraan ganda, yaitu dunia dan surga. E. Gereja yang bergumul di dunia. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 12, kita sudah diingatkan bahwa sebagai pendatang dan perantau, kita harus menjauhkan diri dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Sebagai gereja Tuhan di muka bumi, kita dipanggil untuk memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. 1 Petrus pasal 2 ayat 12. Masalahnya, seringkali gereja lupa akan tugas dan pergumulannya ini. Gereja seakan lupa bahwa ia dipanggil untuk mewujudkan perbuatan-perbuatan baik di dunia. Orang lupa bahwa Tuhan Yesus sendiri tidak suka bila orang saling memperebut kedudukan dan berusaha menonjolkan diri. Kita masuk ke dalam kesimpulan di akhir ini. Sebagai orang Kristen, kita hidup dengan dua kewarganegaraan, warga negara di tempat kita tinggal, dan warga negara kerajaan surga. Dengan demikian, kita terpanggil untuk mewujudkan nilai-nilai kerajaan surga di dalam hidup kita sehari-hari, baik secara pribadi maupun bersama-sama sebagai gereja. Tuhan Yesus mengajarkan banyak sekali hal yang berkaitan dengan nilai-nilai kerajaan surga yang seringkali bertabrakan atau berlawanan dengan nilai-nilai yang ditawarkan oleh dunia.
Dalam pelajaran ini kita belajar untuk tidak semua yang ditawarkan oleh dunia itu buruk, dan tidak selamanya kehidupan gereja sendiri telah menjadi teladan dan berkat bagi orang lain. Sebagai gereja Tuhan di muka bumi, kita perlu bekerja keras dalam membedakan apa yang menjadi kehendak Allah dan apa yang menjadi keinginan dunia yang berlawanan dengan nilai-nilai kerajaan surga. Terima kasih anak-anak. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Sampai bertemu kembali. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tutup dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk materi yang boleh kami pelajari bersama pada saat ini, di mana di tengah-tengah kami pada saat ini ada banyak tantangan, pergumulan yang dihadapi oleh gereja, baik kami sebagai anggota gereja pada saat ini. Kami mohon kiranya Tuhan berikan hikmat kemampuan kepada kami, untuk kami boleh menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, untuk pembelajaran hari ini. Kami menyerahkan semuanya hanya di dalam tangan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.